Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi di segmen Yuk Belajar Islam Lagi, seri Akidah. Sebelum lanjut menonton video ini, ada baiknya kawan-kawan nonton dulu video yang ini, karena apa yang akan kita bahas sekarang itu merupakan lanjutan dari video tersebut, supaya teman-teman paham juga konteksnya. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana nasib muslim yang taat, muslim yang bermaksiat, dan non-muslim di hari kiamat nanti. Sebelum masuk pembahasan, kita perjelas dulu nih kata kunci kita hari ini. Di video sebelumnya kita udah tahu nih definisi muslim dan definisi non-muslim itu seperti apa. Nah, sekarang kita perjelas dulu definisi muslim yang taat dan definisi muslim yang bermaksiat itu seperti apa. Muslim yang taat adalah muslim yang melakukan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Sedangkan muslim yang bermaksiat itu sebaliknya, yaitu muslim yang tidak melakukan apa yang diperintahkan atau tidak meninggalkan apa yang dilarang. Yang diperintahkan contohnya seperti sholat 5 waktu, berpuasa 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan, dan membayar zakat. Sedangkan yang dilarang contohnya berzina, berjudi, dan minum khamar. Nah, setelah tahu bedanya muslim taat dan muslim maksiat, mari kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, bagaimana nasib muslim yang taat. Jadi dari video sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa definisi muslim itu adalah siapa saja yang hidup setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan mengikuti syariat Nabi Muhammad, yakni salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, pergi haji jika mampu, menjauhi yang diharamkan, dan melakukan yang dihalalkan. Jika ada seseorang yang masuk dalam definisi ini, maka orang tersebut disebut dengan muslim yang taat. Karena memang dia masuk dalam definisi melakukan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Nasibnya di hari kiamat jelas ia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang disamakan dalam suatu hadis Rasulullah SAW, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah qala na'am. Pertanyaannya sekarang, gimana kalau ada orang yang muslim tapi tidak salat, tidak berpuasa, tidak membayar zakat, dan bahkan misalnya melakukan perbuatan yang dilarang seperti berzina, minum khamar, atau main judi? Apakah statusnya masih bisa disebut sebagai muslim? Karena kan kalau berdasarkan pada definisi tadi harusnya dia nggak masuk dalam definisi muslim lagi kan? Jawabannya tergantung. Jika seorang yang muslim itu tidak salat, atau misalnya tidak puasa, tidak membayar zakat, atau misalnya dia juga berzina, minum khamar, main judi, tapi dia mengakui bahwa salat, puasa, dan zakat itu wajib atasnya. Pun dia mengakui bahwa berzina, minum khamar, main judi itu haram atasnya. Dia tidak mengingkari itu semua. Maka dia masih masuk dalam kategori muslim. Dan dia disebut sebagai muslim yang bermaksiat. Tapi jika seorang yang muslim itu tidak salat atau tidak puasa, tidak bayar zakat, terus juga misalnya kadang berzina, minum khamar, main judi, beserta dia tidak mengakui bahwa salat, puasa, zakat itu wajib atasnya, dan tidak mengakui juga bahwa zina, khamar, judi itu haram atasnya. Dia mengingkari kewajiban dan keharaman hal-hal tersebut. Maka dia sudah termasuk dalam kategori kafir. Oke, di sini kita udah masuk dalam pembahasan yang kedua nih. Bagaimana sebenarnya nasib muslim yang bermaksiat tersebut. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharah Tauhid menjelaskan hal ini dalam syairnya. Wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa wajibun ta'dzibu ba'din irtakab kabiratan tsumal khuludu mujtanab. Nah, jadi muslim yang bermaksiat itu ada dua kategori. Pertama, muslim yang bermaksiat, tapi kemudian dia sempat bertaubat sebelum mati. Dan yang kedua, muslim yang bermaksiat, tapi dia tidak sempat bertaubat sebelum dia mati. Yang pertama, yakni yang bermaksiat tapi sempat bertaubat sebelum dia mati, maka nasibnya di hari kiamat dia akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan juga sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 25, wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Pun ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Yang kedua, yaitu muslim yang bermaksiat tapi dia tidak sempat bertaubat hingga dia mati, maka nasib dia di hari kiamat nanti itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengadili dia. Allah yang akan menghakimi apakah Allah akan mengampuni dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga, atau Allah tidak mengampuni dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi hal ini masuk ke dalam hak prerogatif Allah, tidak bisa diganggu gugat. Idza'izun ghufranu ghairi kufri ala nukaffir mu'minan bil wazri. Oleh karena boleh-boleh saja bagi Allah mengampuni dosa selain kufur, maka kita tidak boleh mengkafirkan orang yang beriman tapi melakukan dosa. Hal ini selaras sebagaimana Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Tapi jikapun Allah tidak mengampuni dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam neraka, mereka itu tidak akan kekal abadi di dalam neraka. Melainkan mereka akan disiksa sampai dosa-dosanya itu habis tak tersisa, baru kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun nari naro. Thumma yaqulu Allah Ta'ala akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Fayukhrijuna minha qad iswaddu fayulqawna fi naharil haya fayambutuna kama tanbutul hibbatu fi janibis sail alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Nah, dari sini kita tahu bahwa nasib muslim yang bermaksiat dan tidak sempat bertaubat sebelum dia mati, maka ada dua kemungkinan di hari kiamat kelak. Yang pertama, dia akan diampuni oleh Allah sepenuhnya dan dimasukkan ke dalam surga sebagai bentuk kasih sayang Allah. Atau yang kedua, dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk membakar dosa-dosanya hingga habis sebagai bentuk keadilan Allah. Baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi dari sini kita bisa tahu nih, bahwa tidak semua muslim itu masuk surga. Ada juga yang masuk neraka untuk terlebih dahulu disiksa hingga dosa-dosanya habis, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mereka itulah muslim yang bermaksiat ketika berada di dunia dan tidak bertaubat sampai mati. Next, kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana nasib dari orang-orang yang non-muslim. Apakah semua non-muslim akan masuk ke dalam neraka? Jawabannya juga tergantung. Jika seorang non-muslim itu telah sampai padanya dakwah Islam, telah sampai padanya berita Nabi Muhammad, ia punya akal sehat, punya panca indera lengkap, capable lah istilahnya buat mikir, tapi tetap dia tidak mau beriman, maka dia akan masuk neraka dan akan kekal abadi di dalamnya. Tapi jika seorang non-muslim itu tidak pernah sampai padanya dakwah Islam misalnya, dia bahkan nggak tahu ada agama yang namanya Islam, tidak pernah sampai padanya berita Nabi Muhammad, atau dia tidak punya akal sehat, orang gila misalnya, atau dia tidak punya panca indera yang mumpuni, tunarungu misalnya, maka mereka itu semua termasuk dalam orang yang punya uzur atau halangan untuk beriman, dan mereka itu dihukumi sama sebagaimana hukum ahli fatarah. Jadi ahli fatarah itu merujuk kepada orang-orang yang hidup di masa antara akhir kenabian Nabi Isa alaihissalam dan awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Secara singkat, mereka itu adalah umat manusia yang hidup pada masa kekosongan kenabian, di mana pada saat itu tidak ada satupun nabi yang diutus kepada mereka, ketika tidak ada satupun nabi yang aktif menyampaikan wahyu. Jadi mereka juga akan mendapat keadilan dari Allah yang seadil-adilnya, dan mereka juga akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi teman-teman, nggak semua non-muslim itu ketip-lek neraka gitu ya. Tidak seperti itu. Bisa jadi masuk neraka, bisa jadi juga
masuk surga. Orang-orang non-muslim yang sebenarnya sudah terpapar dengan informasi tentang Islam, sudah sampai kepada mereka dakwah Islam. Apalagi misalnya kasusnya kayak zaman sekarang dengan keterbukaan informasi yang sebegitunya. Mereka ini tetap wajib untuk terus mencari tahu informasi tentang Islam ini hingga mereka beriman. Kalau tidak, ya mereka akan masuk neraka di hari kiamat kelak karena memang sudah sampai kepada mereka dakwah Islam. Namun ada juga kasus di mana boleh jadi Islam yang sebenarnya itu benar-benar tertutup terhadap mereka oleh semisal berbagai propaganda dari musuh-musuh Islam, misalnya dari pemuka masyarakat mereka, atau dari media-media di internet yang memusuhi Islam. Sehingga Islam yang mereka kenal itu ya bukan Islam yang sebenarnya. Mereka mengetahui Islam itu dari frame yang salah, sehingga membuat mereka tidak mau masuk Islam. Dalam hal ini, ada beberapa ulama yang mengategorikan mereka masuk juga ke dalam kategori uzur beriman atau punya halangan untuk beriman sebagaimana ahli fatarah. Jadi sampai sini kita bisa berkesimpulan bahwa ada juga non-muslim yang masuk surga, yaitu ahli fatarah, yakni mereka yang hidup di masa kekosongan Rasul, dan juga orang-orang yang punya halangan untuk beriman. Misalnya nih, orang-orang yang hidup di pedalaman Afrika atau Amerika Selatan, atau bahkan seperti di pedalaman Papua misalnya, yang belum sampai sama sekali dakwah Islam kepada mereka. Mereka tidak memiliki akses pula. Dan juga menurut beberapa ulama, termasuk orang yang uzur beriman itu, mereka yang memang tertutup informasi Islam ini, Islam yang sebenarnya itu bagaimana, oleh propaganda-propaganda daripada musuh-musuh Islam, atau bahkan oleh orang-orang Islam sendiri yang punya ideologi terorisme, aksi-aksi teroris misalnya, dan sebagainya. Dalilnya ada dalam Quran, surat An-Nisa ayat 40, Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Jadi sebagai penutup, ada satu hal yang ingin saya tekankan kepada kawan-kawan, bahwa lahirnya kita sebagai muslim atau non-muslim itu tidak ada bedanya sama sekali. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Dan juga semuanya punya potensi yang sama untuk masuk neraka. Tergantung kembali lagi kepada pribadi masing-masing individu. Mau masuk surga atau mau masuk neraka. Semuanya punya chance yang sama. Gak ngaruh lahir sebagai muslim atau sebagai non-muslim. Bisa saja orang yang lahir di negara Islam, di keluarga Islam, gara-gara miskin, gara-gara terlantar, malah sama Islam dendam. Akhirnya jadi abai atau yang paling parah bahkan bisa murtad. Ada juga yang misal lahir dari keluarga Kristen, juga gara-gara trauma sama agamanya, terus kemudian menjadi Islam. Memang anaknya orang Islam biasanya itu ngikut Islam, dan anaknya orang Kristen misalnya itu biasanya Kristen juga. Itu adalah sesuatu yang mainstream. Tapi kan kita nggak pernah tahu sesuatu keadaan dalam hidup seorang manusia itu bisa berubah 180 derajat di masa depan atau di penghujung hidupnya. Atas dasar ketidaktahuan ini diharapkan bahwa semua manusia itu akhirnya rendah hati, tidak sombong mentang-mentang lahir sebagai muslim lantas merendahkan yang lahir non-muslim. Karena pada akhirnya Allah lah yang lebih tahu. Bisa jadi orang yang lahir non-muslim hari ini justru pada akhir hayatnya jadi Islam dan masuk surga. Dan sebaliknya, bisa jadi pula orang yang lahir Islam hari ini justru di akhir hidupnya malah murtad dan masuk neraka. Dan itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu telah terjadi bahkan sampai hari ini. Yang perlu diimani adalah bahwa Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar biji zarrah. Pengadilan Allah di hari kiamat itu adalah pengadilan yang paling adil. Sehingga tugas kita sekarang itu hanyalah fokus kepada diri sendiri. Tidak mengadili orang lain, tidak menghakimi orang lain, juga tidak menghujat mereka. Fokus pada diri sendiri, memperbaiki diri, memperbanyak ilmu, memperbanyak amal saleh, menyebarkan dakwah semampunya, dan memperbanyak doa agar mati dalam keadaan husnul khatimah.
Terima kasih kawan-kawan sudah menonton sampai sini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.